Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Dharma yang terkasih. Pertama-tama terima salam lulus dari saya, Namo Buddhaya Budaya. Seperti Anda sekalian saksikan bahwa saya sekarang setengah membaca ya, di depan saya ada beberapa buku-buku Dharma ya. Ini ada yang bahasa Inggris juga ya. Oh, bagus sekali ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kalau dengan membaca buku Dharma itu ya, kita itu bukan cuma meningkatkan pengetahuan Dharma kita, tapi juga kita tuh bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan kecil. Walaupun pencerahan kecil, tapi itu sangat membantu sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kehidupan sehari-hari kita itu banyak sekali kerikil, banyak sekali riak-riak, yang mana mengerti ini gimana ya? Nah, itu kita bisa temukan jawabannya di buku Dharma. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ya, contoh ya, saya ambil contoh ini ya. Satu cerita ya, satu cerita yang saya kutip dari buku Dharma ini ya. Nah, oke. Ya. Ada seseorang ya, ada seorang pemuda Amerika yang tidak berbicara dengan ayahnya selama 5 tahun ya. Jadi pembicaraan menjadi sama sekali tidak mungkin ya. Suatu hari pemuda ini bersentuhan dengan Dharma. Dan hal ini memberikan pengaruh yang sangat dalam baginya. Dia ingin memulai lembaran baru dan mengubah hidupnya. Ya. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang biksu. Dengan semangat yang besar untuk belajar, dia tinggal bersama Sangha selama 3-4 bulan. Ya. Nah, kemudian ya suatu hari dia menulis kepada ayahnya tentang latihannya ya, tentang kebahagiaan kecil yang dia rasakan setiap harinya setelah menjadi anggota Sangha. Ya. 6 bulan kemudian dia angkat telepon. Dia memutar nomor ayahnya dan ayahnya menjawab telepon itu. Ayahnya telah tahu bahwa dia telah menjadi seorang biksu dan ayahnya menjadi sangat marah akan hal itu. Jadi hal pertama yang dia katakan adalah, apakah kamu masih bersama kelompok itu? Apakah kamu masih seorang biksu? Pemuda itu menjawab, ayah, perhatian utamaku sekarang adalah bagaimana membangun hubungan yang baik antara kita. Itu akan membuat saya sangat bahagia. Itulah hal yang penting bagiku, untuk bisa berkomunikasi dengan ayah lagi, untuk bisa kembali dekat. Ini lebih penting dari apapun juga, termasuk masa depan. Lantas ayahnya bilang, untuk waktu yang lama. Akhirnya ayahnya berkata, baiklah, aku menerima hal itu. Itu juga penting bagiku. Jadi kemarahan bukan satu-satunya hal yang ayahnya rasakan terhadap anaknya. Dalam banyak surat, pemuda itu telah menulis banyak hal-hal indah yang telah menemukan unsur-unsur positif dalam diri ayahnya. Dan sejak hari itu dan seterusnya, ayahnya menelponnya setiap minggu. Komunikasi telah dibangun kembali. Dan kebahagiaan menjadi nyata seperti sekarang. Nah ya, ini satu cerita kecil ya. Cerita tentang bagaimana kita membangun komunikasi dengan orang tua dan anak ya. Yang itu dimana kita dapatkan dari membaca buku Dharma. Bapak Ibu sekalian, banyak ya di antara penulis-penulis buku Dharma ini ya, baik yang dalam maupun luar negeri, itu sudah tiada ya, sudah tiada. Jikapun ada, mereka berada jauh di sana ya, di seberang lautan ya. Ada yang malah di lain benua ya. Nah, dimana kita kalau mau datang ke sana mendengarkan khotbah mereka itu sulit karena kita mesti keluar waktu ya, mesti keluar tenaga dan tentunya mesti keluar uang yang tidak sedikit ya. Namun dengan membaca buku-buku Dharma yang mereka tulis, maka sebetulnya kita itu sudah bisa mendengarkan khotbah dari mereka. Seakan-akan kita itu tengah berada di depan mereka ya, di mana mereka itu khotbah, sama seperti di ruangan Dhammasala di ruangan ya. Jadi kita itu seperti mendengarkan khotbah dari mereka langsung, cuma bedanya ditulis dalam lembaran-lembaran itu. Jadi itu sama dengan mendengarkan khotbah Dhamma yang kita
sehari-hari di wihara sama kita. Dan bukan cuma itu ya, kita harus ingat bahwa mereka itu kebanyakan yang penulis buku itu adalah anggota sangha, ya, murid-murid Buddha. Buddha sendiri kita tahu bahwa Buddha sendiri khotbah-khotbah Buddha telah dibukukan, telah dituliskan, ya. Dan kita kalau baca sutta atau baca cerita tentang Buddha, baik itu cerita mungkin seperti ini ya, cerita tentang kehidupan Buddha, itu juga sama ya. Jadi kita tuh seperti sekarang ini mendengarkan cerita, mendengarkan khotbah dari murid-murid Buddha. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga semangat untuk membaca buku Dharma terus bertumbuh, terus berkembang supaya pengetahuan Dharma kita terus maju. Akhir kata saya ucapkan, Namo Samya Hari Budaya, Namo Buddhaya.